أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kita masih dikaruniakan Allah nikmat yang banyak. Nikmat yang mengalir dalam diri kita, dalam keluarga, karib kerabat dan orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan semua nikmat kita syukuri dan kita semua termasuk di antara orang yang ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat dimuliakan Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian kita. Ada beberapa kajian turunan dari salat jamaah. Yang pertama, memenuhkan shaf pertama atau berusaha untuk mendapatkan shaf pertama. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan agar kalau kita bisa datang ke masjid lebih awal sehingga dapat di shaf pertama. Karena kemuliaan shaf pertama tidak sama dengan shaf yang lain. Sehingga dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ta'lamuna ma fi as-saff al-awwal lakana al-qur'ah." Andaikan orang-orang yang ingin salat jamaah tahu fadilah, kelebihan, keutamaan shaf pertama, dia pasti akan berebut untuk bisa salat di shaf pertama meskipun diundi siapa yang di shaf pertama. Maknanya, jika seluruh jamaah masjid yang laki-laki ini diundi untuk di shaf pertama, mereka pasti akan berebut untuk ikut diundi supaya dapat shaf pertama. Ini menunjukkan bahwa shaf pertama afdalnya lebih dibanding shaf yang lain. Tentu saja supaya dapat shaf pertama datang lebih awal. Bahkan kalau bisa sebelum azan sudah ada di masjid. Di kita ini kadang-kadang Bapak Ibu katanya mengamalkan sunnah, tapi begitu orang berdoa habis salat, dia masbuk, dia merasa terganggu dengan doa bersama setelah salat. Karena habis salat kita doa bersama nih Bapak Ibu. Kalau ada orang salat di belakang yang masbuk, yang salat masbuk tadi, mereka dijadikan dalil bagi sebagian orang, kita enggak usah doa bareng-bareng habis sholat. Kenapa? Mengganggu orang sholat yang masih sholat. Padahal kalau memang ingin melaksanakan sunnah secara utuh, semua sunnah melaksanakan, jangan hanya tidak berdoa bersama habis sholat. Usahakanlah datang terlebih awal ke masjid, sehingga ketika imam takbiratul ihram dapat bersama imam. Shaf pertama bisa didapat di masjid, bahkan bisa sunnah qabliyah di masjid, bahkan bisa dapat intizarus salah, pahala menunggu salat fardu sebelum datang salat fardu. Kan sering di kita itu argumen, gak usah doa bareng-bareng habis sholat, jangan doa bersama. Kenapa? Bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau ada orang sholat terganggu oleh perbuatan orang di luar sholat, sebenarnya itu pertanda orang sholat itu tak khusyuk sholat dia. Makanya argumen gak boleh doa bersama habis sholat karena mengganggu orang sholat, itu argumen dibuat-buat. Itu menunjukkan bahwa mereka yang sholat tak bisa khusyuk. Orang kalau khusyuk, dia tak ingat apapun selain hanya sholat. Buktinya orang tak khusyuk, dia terganggu dengan anak main-main, dia terganggu dengan suara-suara, dia terganggu dengan bunyi, dia terganggu dengan berbagai aktivitas di luar sholat. Maka kalau kita tengok sahabat Nabi,
Justru ketika solat itu dia minta tolong cabutkan panah yang nempel di kaki dia. Kenapa? Kalau sudah solat, dia fokus hubungan dengan Allah. Kalau sudah hubungan dengan Allah, selain Allah dia lupa. Maka kalau dia sedang solat, panah dicabut, enggak terasa oleh dia. Kita kan umumnya kita justru solat itu yang paling tak ingat tu hanya Allah. Selain Allah ingat. Makanya banyak pencarian-pencarian itu terjadinya dalam solat. Tadi kunci taruh di mana? Tadi pintu dan kunci itu belum. Ini gulai yang dimasak dia masuk garam atau belum? Atau kan masak ibu pakai apa? Rice cooker bu ya. Ini ada pencet bawah atau belum? Kan sering ibu-ibu kalau masak atau pak-bapak kalau masak rice cooker, dah 1 jam kau nak masak-masak nasi, rupanya enggak dipencet ke bawah untuk yang memasaknya itu. Pas solat ini sudah ditekan ke bawah atau belum? Sering kita begitu. Makanya kalau ingin mengamalkan sunnah, jangan sekedar habis solat enggak usah doa bersama. Sebelum solat datanglah ke masjid, sebelum azan datanglah ke masjid. Tunggu solat jamaah. Kapan perlu jadi muazzin sekalian. Habis itu solat qabliyah. Setelah qabliyah solat di shaf pertama. Sudah itu solat dapat takbiratul ihram bersama imam. Begitu kalau ingin ahlu sunnah mengamalkan sunnah. Baik, ada hadis kedua. Dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Sesungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuk orang-orang yang salat di saf awal. Makna salawat Allah ini rahmatnya dikucurkan untuk orang yang salat di saf awal. Makna salawat malaikat mendoakan istighfar, dia mohonkan ampun untuk orang yang salat di saf awal oleh malaikat. Kalau kita yang berdoa, kalau kita mohon ampun, kita banyak berdosa, tapi malaikat tak berdosa. Makanya sahabat Nabi berusaha untuk bisa salat saf awal. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, secara fikih kalau kita ingin salat di saf awal, begitu berdiri di belakang imam, kalau sendirian duduk berdiri di samping imam, agak ke belakang sikit. Tapi kalau lebih dari satu orang, tegak di belakang imam, lalu orang yang menyambung ke kanan imam dulu sampai habis kanan itu, baru sambung ke kiri imam sampai ke ujung. Ingin dibuat saf kedua, mulai lurus imam, baru ke kanan, baru ke kiri. Buat saf ketiga, lurus imam di belakang, ke kanan, baru ke kiri. 4, terus belakang imam, ke kanan, baru ke kiri. Begitu cara membuat saf. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena dalam hadis Nabi dijelaskan, kana yu'jibuna an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana yabda'u biman an yaminihi wa yusallimu alaihi. Karena Rasul segala yang baik-baik itu dimulai dengan kanan dulu. Dia mulai salam pada yang kanan, baru pada yang kiri. Kalau salat kita salam kanan dulu, baru kiri. Didahulukan sesuatu tandanya lebih afdal dibanding yang kedua. Maka sahabat Nabi, kalau para ulama, para orang alim kalau masuk masjid, dia cari yang kanan baru yang kiri. Kenapa? Posisi kanan lebih baik dibanding yang kiri. Lebih dahulukan dibanding kiri. Itu juga kalau kita pakai baju, kanan dulu baru kiri. Makan tangan kanan. Dan yang baik-baik semuanya dengan kanan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat ada satu pembahasan yang ini perlu agak dipahami baik oleh ibu-ibu. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi kalau ada salat jamaah, ada laki-laki, ada perempuan, saf yang terbaik bagi laki-laki di depan langsung setelah imam.
Dan yang perempuan solat terbaiknya saf yang paling belakang, yang paling jauh dari imam. Ini maksudnya adalah apabila perempuan solat dengan laki-laki satu saf, satu jamaah, dan tidak ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas, tetap yang pertama yang terbaik bagi perempuan. Maka kalau ada kita solat berjamaah, mau di tanah lapang, mau di masjid, laki-laki perempuan usahakan pembatas. Kalau tak ada pembatas, usahakan laki-laki depan, perempuan di belakang. Sehingga kalau ada pembatas, laki-laki di samping perempuan tak ada masalah, boleh. Bahkan kalau bapak ibu yang haji di tahun mungkin 2000-an awal masih ketemu di Masjidil Haram itu solat suami istri samping-sampingan. Pak Haji masih ketemu nggak Pak? Solat samping-sampingan suami istri. Karena kalau sudah belakangan ini dipisah. Ada tempat khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Di tahun 2000-an awal enggak Pak. Apalagi sebelum ini. Jadi begitu kita masuk pelataran Ka'bah atau masuk pelataran Masjidil Haram di dalam itu, suami istri, anak laki-laki, anak perempuan mendekatnya semua, atau mereka buat satu saf bersama. Laki-laki perempuan cuma samping-sampingan. Itu masih ditemukan. Sekarang dipisah. Ini khusus kotak laki-laki, ini perempuan. Anggap ni masjid kita dibagi 6 kotak. Ini laki-laki saja, atau satu kotak depan ni laki-laki, yang bagian belakang tengah sisi kiri kanan itu perempuan, tengah ni laki-laki. Sehingga dibuat misalnya seperti huruf T. Tengah laki-laki, depan laki-laki, kotak dua belakang kiri kanan perempuan. Itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sekarang dipisah, dulu tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan adalah bila saf mereka tidak dipisah. Kenapa saf perempuan yang terburuk yang paling depan? Karena paling dekat dengan laki-laki. Dan saf laki-laki kenapa paling belakang, paling buruk? Paling dekat dengan perempuan. Sebab kalau sudah dekat laki-laki dengan perempuan, perempuan dekat dengan laki-laki, itu bisa menghilangkan khusyuk solat. Bisa terpikir di belakangnya. Yang belakang ini sudah punya laki atau belum nih? Yang belakang ini bisa dita'aruf atau tidak nih gitu. Yang belakang juga mikir, itu suami orang atau belum ada istri. Maka dalam solat itu terpikir, cobalah yang itu imamku nanti ya. Maka saf yang terbaik di paling belakang kalau tak ada penghalang, tak ada hijab, tak ada pembatas laki-laki dan perempuan. Ini sebenarnya untuk memotivasi agar para lelaki itu depan. Jangan lambat-lambat datang masjid, jangan datangnya belakangan. Perang juga gitu, saf depan, barisan paling muka. Sehingga kalau barisan paling muka berarti perlu jiwa yang lebih dibanding yang di belakang, mental yang kuat dibanding belakang. Ini bahasan pertama. Bahasan yang kedua lagi, di samping kalau kita pertama itu Bapak Ibu, kalau orang paham bacaan Quran imam, dia lebih bisa paham, lebih bisa merenungi dibanding orang yang jauh, dan lebih terasa auranya ketika imam baca Al-Quran dibanding orang yang jauh dari imam. Makanya kalau kita sering nonton orang itu di YouTube tapi belum pernah ketemu langsung, begitu ada jadwal dia, penasaran ingin jumpa langsung. Gimana rasa jumpa dengan dia? Karena tak sama berjumpa langsung, nampak gestur fisiknya dengan sekedar terdengar suara, atau nampak dari media dengan langsung, itu enggak sama. Kesan kita enggak sama. Baik, pembahasan yang kedua, mengulang salat dengan cara berjamaah. Ini terutama seperti saya tadi datang ke masjid terlambat sehingga tak dapat salat maghrib berjamaah, atau di waktu yang lain masuk masjid salat sendirian. Setelah kita salat rupanya ada orang melakukan salat yang sama berjamaah. Disunnahkan bagi saya, dianjurkan bagi saya, diperbolehkan bagi saya ulang salat saya sendirian tadi, ikut dengan jamaah yang dibuat karena orang datang bersama tadi. Sehingga saya begitu salat tadi dapat pahala jamaah,
dan dapat pahala solat sendirian tadi, dapat pahala double. Karena wajar orang semakin banyak amal banyak juga pahala. Meskipun solat itu solat subuh dan asar. Contoh saya sudah asar tadi, tapi rupanya ada jemaah datang belakangan, saya ulang dengan jemaah belakangan, itu dianjurkan. Solat subuh juga begitu, solat asar juga begitu. Jadi bisa untuk subuh, bisa untuk solat asar. Ada kejadian dalam zaman Nabi, diriwayatkan oleh sahabat Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal ghadata ay subha fi Masjidil Khaif. Nabi salat subuh di Masjid Khaif. Jadi kalau kita pergi haji di Arafah ada masjid namanya Namirah. Kalau di Muzdalifah ada masjid namanya Masy'aril Haram. Dan kalau di Mina ada namanya Masjid Khaif, dekat dengan tempat kita melontar jumrah. Kalau dulu di zaman saya haji waktu kuliah itu, dekat itu ada Al-Bek. Mungkin pernah Bapak Ibu yang pergi haji, fried chicken yang di kita itu. Kalau kita kenalkan KFC, McDonald, itu terkenal tuh Al-Bek. Kalau sampai di sini Labbek. Makanya Al-Bek, Labbek. Nah, kalau sudah masuk haji, labbaik Allahumma labbaik. Jadi kadang-kadang saking laparnya antara Al-Bek dengan Labbek campur-campur. Antara talbiyah dengan ayam goreng campur-campur. Ini Labbek atau Al-Bek? Sedang talbiyah haji atau teringat ayam goreng? Nah, jadi Nabi salat di Masjid Khaif itu. Fara'a fi akhir al-qaum rajulaini lam yusalliya ma'ah. Nampak di belakang shaf itu ada dua orang belum salat. Enggak salat dia. Yang lain salat nih. Berdiri kita semua, tapi ada dua orang enggak salat. Apa kata Nabi? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kalian berdua kenapa enggak salat? Kok kalian duduknya? Qala ya Rasulullah qad sallayna fi rihalina faqala la taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma ataytuma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Kata orang tadi, kamu kok enggak salat bareng kami? Mereka jawab, Rasul, kami dah salat tadi di tenda-tenda kami. Kan orang Arab Badui itu tinggalnya di tenda-tenda. Mereka masih nomaden, belum tinggal tetap seperti orang sekarang. Kami dah sholat di tenda-tenda kami Rasul. Setelah sholat kami berangkat di sini. Karena sudah sholat kami enggak perlu ulang sholat. Apa kata Rasul? La taf'ala. Jangan begitu kata Rasul. Idza salaituma, kalau kalian dapat salat tadi di perjalanan kalian, di tenda kalian, di tempat lain, sampai kalian ke masjid, di masjid ada salat jamaah, salatlah kalian bersama mereka. Ketika kalian salat bersama mereka, jadi pahala sunnah untuk kalian. Bukan merubah salat wajib menjadi salat sunnah, tidak, pahala sunnah. Kenapa? Dia mengisi waktunya dengan salat sunnah. Maka Nabi menganjurkan kalau kita solat sendirian atau solat tidak berjamaah, kemudian ada solat jamaah, ulanglah solat yang tak berjamaah tadi dengan cara berjamaah, dan itu menjadi pahala sunnah bagi kita. Solat wajib kita tetap gugur, yang ini menjadi pahala sunnah bagi kita. Kemudian bagaimana? Yang kedua lagi, ada orang shalla fi jama'atin summa adraka jama'atan yusalluna ay yu'ida salatah. Saya tadi salat maghrib jamaah dengan imam. Lalu saya habis salat enggak ada kerjaan, enggak ada pengajian, datang kelompok baru buat lagi salat jamaah. Gimana saya? Boleh saya ikut lagi salat dengan jamaah yang kedua. Kalau tadi kan salat sendirian lalu berjamaah, yang ini salat berjamaah, ulang lagi ikut dengan salat berjamaah. Itu juga boleh seperti itu. Dalam hadis ceritakan bahwa anna rajulan ja'al masjid, ada seorang datang ke masjid, qad sallan nabi al-asra. Waktu itu Nabi sudah salat asar.
Faqala alaihi salatu wassalam, Rasul lalu bilang, man yatasaddaq ala hadza. Jadi waktu itu Nabi dengan sahabat sudah solat asar, ada pengajian. Datang seseorang, belum solat jamaah, belum solat asar. Nabi tanya, siapa yang mau sedekah dengan orang yang baru masuk ini? Maknanya, orang tadi kalau solat sendirian dapat pahala 1. Tapi kalau dia yang baru datang tadi solat berjamaah, dapat pahala 27 kali lipat. Jadi kata Rasul, ada enggak yang mau sedekah untuk orang baru datang ini? Apa kata sahabat? Fa yusalli ma'ahu faqama rajulun fasalla ma'ah. Orang yang bersedekah tadi solat bersama orang datang tadi kata Nabi, sehingga ada seorang di antara sahabat Nabi yang berdiri solat bersama dia. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahawa yang tegak tadi, yang menjadi penolong orang tadi supaya dapat solat jamaah adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi datang ada sahabat tak disebut namanya, lalu Nabi dan sahabat dah kumpul. Kata Nabi, siapa yang bersedekah dengan orang ini? Yang lain tak respon. Respon oleh Abu Bakar, saya Nabi. Sehingga orang tadi solat dengan Abu Bakar, baik yang jadi imam itu Abu Bakar atau orang tadi sama saja, dapat pahala sunnah bagi orang yang menolong tadi, dan orang yang datang belakangan dapat pahala sunnah. Jadi enggak perlu diperdebatkan yang jadi imam dia yang belum solat atau kita sudah solat. Ustaz, silakan yang mana satu, keduanya sama, dapat pahala berjamaah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat fardu dianjurkan diulang, sunnah juga boleh begitu. Contoh, saya tadi sudah tarawih Ustaz, tapi sendirian. Ini ada tarawih berjamaah di masjid, gimana? Dianjurkan diulang seperti salat wajib tadi. Maknanya ingin ketika sendirian tadi salat tarawih lalu ulang lagi dengan orang berjamaah, silakan. Tadi sudah duha Ustaz, ingin dibuat berjamaah, boleh, tidak ada masalah. Saya tadi sudah witir jamaah Ustaz, ini ada lagi jamaah witir, saya ulang lagi, silakan. Jadi ini berlaku baik salat fardu, baik salat berjamaah. Sehingga jangan dikira hanya salat fardu, tidak boleh jamaah, boleh. Tidak boleh salat sunnah, boleh. Salat sunnah boleh, salat fardu boleh. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ini tak berlaku pada salat jenazah. Kan kadang ada orang kalau salat jenazah itu saking banyak yang mau menyolatkan, di gelombang pertama kita ikut salat, gelombang kedua ikut juga, enggak dianjurkan. Cukup sekali saja. Paham maksudnya? Ada orang meninggal, yang mau menyolatkan itu ramai betul, dibagi menjadi 10 gelombang misalnya. Kalau sudah solat di gelombang pertama, dah, gelombang kedua enggak usah ulang lagi, gelombang ketiga enggak usah ulang lagi, 4 enggak usah ulang lagi, cukup sekali saja. Biar gelombang kedua orang lain, gelombang ketiga orang lain lagi, keempat orang lain lagi, cukup sekali saja. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ulang tadi, yang pertama bagi orang yang belum solat, statusnya bagi dia solat fardu. Yang kedua adalah sunnah. Dia tetap solat fardu tapi pahala sunnah. Kalau yang pertama fardu menggugurkan kewajiban fardu, yang kedua dia tetap fardu tapi menggugurkan menjadi pahala sunnah bagi orang yang solat. Pahala tambahan, bukan menggugurkan kewajiban lagi. Kewajiban di salat pertama ada gugur, yang kedua menjadi pahala sunnah bagi orang yang melaksanakan. Saya kira cukup 2 dulu pengantar, kita lanjut dalam tanya jawab. Kalau tidak ada kita tambah bab yang lain. Silakan kalau Anda bertanya Pak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sendiri udah masuk masjid, sholat sendiri udah 2 rakaat, tapi tahu-tahu di samping kita ada rombongan masuk untuk jadi imam dan makmum gitu. Jadi yang kita itu sampai selesai atau langsung kita mundur ikuti berjamaah? Ulang Pak, jadi imam makmum kita ini masuk kan, tidak ada orang kan, kita sholat sendiri udah 2 rakaat, jadi ada yang teman-teman masuk kira-kira 3 atau 5 ya sholat berjamaah. Nah kita itu lanjutkan itu atau langsung ikut itu?
boleh bapak bergabung dengan jemaah tadi, boleh lanjutkan sendiri. Kalau gabung dapat pahala jemaah. Tapi jumlah rakaat tetap sesuai jumlah kita. Sehingga ketika salam nanti begitu selesai jumlah kita, salam kita. Atau begitu kita sudah mau salam, kita tunggu aja orang tadi sampai dia salam juga, sehingga salam bareng orang tadi. Paham ya Pak ya? Jadi kita gabung dengan orang tadi atau lanjut keduanya, sama-sama bolehnya. Kalau kita gabung dengan orang tadi dapat pahala jamaah. Kalau tidak dapat pahala jamaah. Kan maksudnya gini Pak Ustaz, kita kan sendiri. Iya. Sholat zuhur kan. Iya. Nah, kita udah 2 rakaat, langsung ada datang ketika orang dia sholat jadi imam sendiri. Jadi imam langsung yang 2 tuh jadi makmum. Apa kita tuh dibatalkan atau diselesaikan? Enggak batal Pak, langsung gabung aja. Merapat aja orang tadi. Jadi enggak perlu ulang dari awal, langsung merapat. Gitu. Jadi Bapak tinggal merapat, ikut gerakannya, ikut niatkan berjamaah, Bapak dapat pahala berjamaah. Kalau misalnya Bapak sudah duluan 2 rakaat, tinggal tunggu saja orang tadi. Ketika tasyahud akhir, Bapak tunggu selesai juga dia tasyahud akhir, salam bareng dengan imam nanti. Paham? Oke. Ada lagi yang lain? Rasul bahkan lebih dari itu, Pak. Awalnya salat dengan Abu Bakar. Lalu datang Rasul, imam justru diganti. Imamnya datang belakangan. Rasul kemudian jadi imam. Ini kan makmum cuma kan? Makmum duluan kan? Tadi imam yang belakangan. Paham ya? Itu dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Cukup? Ada lagi? Silakan, Bu. Baik. Baik. Puasa qadha dan puasa Syawal bagi perempuan yang dia ketika Ramadan dia tak puasa saat datang tamu. Bagaimana cara dia mengerjakan? Ibu-ibu punya banyak pilihan. Pilihan 1, kerjakan qadha dan Syawal terpisah. Pilihan 2, kerjakan qadha dan Syawal sekaligus. Ketika dikerjakan qadha dan Syawal sekaligus, niatnya mesti qadha, sehingga gugur kewajiban puasa, dapat pahala puasa Syawal. Kalau seandainya kita ingin pisah, aman urusan, masing-masing dengan niatnya. Lalu timbul pertanyaan itu, bagaimana kalau ada orang dia hanya waktu 6 hari lagi, qadha belum, puasa Syawal juga belum. Kalau mau dikerjakan masing-masing, berarti saya tak bisa qadha atau tak bisa Syawal. Pilihannya cuma 1 di antara 2 dikerjakan, sebab waktu tidak ada lagi selain yang 6 hari ini. Lalu kalau saya kerjakan puasa 6, qadha nanti di luar Syawal bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Syawal waktunya terbatas, habis dengan 6 hari tadi. Sementara qadha waktunya sampai nanti datang Ramadan berikutnya. Lalu dalam kasus ini apakah ibu tadi mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib? Tidak. Kenapa tidak mendahulukan yang wajib, tidak mendahulukan sunnah dibanding yang wajib? Karena waktunya enggak sama. Yang satu waktunya terbatas, yang satu waktunya lapang. Bila sama-sama sempit waktunya, tidak ada kesempatan lain, didahulukan puasa 6 dibanding puasa 6 yang qadha, maka baru disebut mendahulukan sunnah dibanding yang wajib. Paham ya? Karena Syawal waktu terbatas, sementara puasa qadha waktunya panjang, sepanjang tahun sampai datang Ramadan berikut. Sudah paham ya? Jadi boleh ibu mau kerjakan Syawal dulu atau qadha dulu, silahkan. Mau kerjakan sekaligus dengan niatnya qadha di bulan Syawal, silahkan juga. Mau kerjakan qadha saja dulu baru Syawal kemudian, silahkan juga. Lapang, mudah. Cukup?